kita bicara satu sisi soal kehidupan politik, Mas Eros ya. Siap. Saya sih sebenarnya surprise ya, karena orang tidak banyak mengenal Eros Djarot dulu sebagai politician, ya kan? Orang taunya seniman. Pokoknya yang ya saya waktu itu di Palembang masih SMA, SMP SMA, yang saya tahu adalah musik apa namanya? Ya. Music director itu. Kalau untuk instrumen ya, untuk film-film begitu. Tetapi yang spektakuler kemudian menyutradari Cut Nyak itu konon sampai ke festival di Cannes di ini segala. Tapi tiba-tiba Detikcom, oke, itu bagi saya cukup mengikuti. Tapi tiba-tiba saya agak kaget, kok Eros Djarot mau mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. PDIP waktu itu apa di Surabaya, KLB? Ya KLB. Jadi itu KLB itu awalnya. Oke. Setelah itu. Ya, mencalonkan PDIP, ketua umum PDIP. Dulu itu ada aktor lain kan, ada Dimyati Hartono, ada Roy Bebe Janis, ada Haryanto Taslam yang kelihatan mulai berbeda jalan dengan Mbak Mega. Salah satunya Eros Djarot. Saya heran. Rupanya PDIP toh. Nah mungkin Mas Eros bisa klarifikasi kapan PDI dan kapan PDIP-nya. Lalu tiba-tiba merasa berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Sebetulnya tuh saya gak pernah kok pengen jadi ketua umum tuh ya. Okay. Karena Mbak Mega maksa saya ada tiga kali ya. Nah. Saya terima. Teman ada latar belakangnya memang. Memang saya yang katakanlah kader tersembunyi lah. Gitu ya. Sejak SMP saya sudah banteng gitu. Oke, SMP itu udah zaman Orde Lama berarti? Ya iyalah. Ya masih zaman Orde Lama. Kongres GMNI aja saya satu-satunya mungkin peserta pakai celana pendek gitu. Karena saya di Indoprop dulu ya, Indotrasi Propaganda. Jadi saya terbiasa. Indoprop GMNI? GSNI. Oh GSNI. Tapi GSN walaupun saya itu GSNI, saya kan selalu memberi kuliah apa. GSN itu gerakan siswa Indonesia. Oke, berarti masih di bawah mahasiswa. Tapi walaupun ya. saya GSNI dulu saya sering gitu ya, anak SMA-nya bahkan sama siswa tuh bergaul gitu. Nah saya sebetulnya memang dari itu saya tuh lebih kembali lagi adrenalin politiknya itu setelah bersinggungan kembali, walaupun biasanya hanya bergaul di wilayah musik gitu kan, karena saya memang sejak G13 PKI itu saya dilarang sama bapak saya berpolitikan lagi gitu ya. Karena waktu itu kan kami dianggap kelompok yang Bung Karno gitu kan, agak sedikit dianggap kiri. Dianggap merah lah ya. Nah, saya lalu membenamkan diri lama. Sampai seluruh teman-teman saya nggak tahu ya siapa saya. Gimana latar belakang saya nggak ada yang tahu. Sampai nama diganti, nama saya Sugeng Waluyo Djarot jadi Eros Djarot itu ada satu lain hal. Saya diamin aja supaya memang menghilangkan identitas lama. Tapi orang-orang kayak saya dekat itu dengan guru gitu ya dan keluarga Bung Karno. Saya justru banyak sebenarnya mentor saya ataupun senior saya yang saya selalu dekat sama Mas Guntur aja gitu ya. Sehingga saya kalau sama dia oke lah, yang lainnya saya biasa-biasa aja. Sama juga Cak Ruslan gitu ya. Ruslan Abdul Ghani. Jadi saya memang pada saat saya pulang dari luar negeri tahun 80 itu ditugaskan lah sama mereka. 80 dari negeri mana? Dari Inggris. Oh jadi Mas Eros ngambil apa di Inggris? Saya tadinya kan saya sekolahnya Verfahrensteknik di Jerman. Apa? Verfahrensteknik itu teknik industri lah. Oh teknik industri di Jerman. Cuman kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian saya lihat waduh ini kok komunikasi visualnya kurang jalan di Indonesia ya. Di wilayah itu makanya saya perdalam. Saya sekolah di Inggris, setelah pulang ya itulah saya. Sekolah apa? Sekolah film? Film ya, film dan komunikasi itu. Dan kemudian saya ditugaskan di Untak itu. Itu tahun 80? Ya 81 lah. Oke. Tugas Untak itu Pak Daruslan, Pak Sugarda, Profesor Sugarda, Pak Jarwo, segala yang tua-tua itu menugaskan saya. Tugas saya kaderisasi di Untak. Oke. Saya dikasih pangkat
ada jabatannya ya di wilayah perguruan tinggi gitu. Sehingga saya jalankan lah sebagai dosen di sana. Nah pada saat itu saya dipanggil lagi untuk memperkuat, kamu harus coba bantu. Ini sekadar bayangan ya, kalau 80, 50 30 ya? Saya 30 umur saya. Ya 30 ya. Ya sejak tahun 75 sebenarnya umur 25. Jadi waktu saya juga terlibat, waktu ikut Mas Guntur bikin pernyataan keluarga Bung Karno ya, tidak kemana-mana, tidak di mana-mana. Seingat ya, itu saya terlibat, saya ikut ngetiknya segala gitu. Jadi memang saya sudah terlibat, cuman kan undercover semuanya. Di belakang layar. Di bawah semua. Dan pada saat saya pertama kali muncul itu ditugaskan untuk di Litbang PDI. PDI? Ya, Litbang PDI tahun 81 kalau nggak salah 82 ya itu. Itu sama Pak Gagak gitu ya. Terakhir kemudian masuk juga Kwi Kian-gi, bahkan Kwi Kian-gi itu dua kali saya tolak itu. Waktu itu ketua Litbangnya Mas Eros? Saya bukan ketua tapi saya yang paling bandel gitu. Saya yang paling rajin dan paling paling bersuara gitu ya. Dan mereka yang tua-tua biasanya oke aja gitu kalau saya bergerak gitu. Sehingga karena saya kan mungkin di belakang saya ada Pak Ruslan yang orang tua itu senior ya. Sehingga memang saya juga sudah sejak itu ya, bahkan puncaknya itu di Kongres PDI ketiga atau berapa ya di Asrama Haji. Ya, Asrama Haji Jakarta. 83 apa 80 berapa? 80. Asrama Haji Sukolilo. Jakarta. Ya. Saya di komisi politiknya, saya ketuanya komisi politik. Di situ saya datangin Pak Suparjo Rustam waktu itu kan. Menteri Dalam Negeri. Saya gini, saya tugas gini. Dia kan punya latar belakang PNI juga, Pak Suparjo itu. Saya di backup, yang saya mimpin gitu di sana. Nah, disitulah saya waktu itu saya sudah cukup menentukan lah ya. Kemudian saya bahkan Pak Suryadia pun saya bilang saya veto gitu. Kan saya tuh nggak peduli lah aturan partai waktu itu kan. Yang penting PDIP harus begini. Waktu kelemahannya kan satu. Setelah saya pelajarin, waktu saya tanya orang tua itu, gini, menurut saya yang kurang di sini adalah pemikiran. Maka harus Litbang gitu ya. Maka didirikanlah Litbang. Kalau orang pemain lama semua tahu saya lah gitu, tapi yang baru-baru pasti nggak tahu. Nah saya di situ membangun itu semua. Nah kemudian setelah terjadi Suryadi yang di ini kan. Medan. Bukan. Waktu saat di itu di mana? Di Asrama Haji itu ya kan. Karena Tarto kita tahu jadi sekjen, nggak mau dia pengennya jadi ketua umum. Waduh ya sudahlah. Akhirnya kita nggak punya ini, maka masuklah Suryadi. Dan ya udahlah kita biasa-biasa aja, nggak masalah. Suryadi lagi gitu. Nah cuman kan waktu itu Mas Taufik masih baik sama saya gitu. Pokoknya dia juga keinginan masuk ke PDI, gimana caranya gitu. Saya dekat kok. Jadi ini kan hanya orang-orang ngaco aja yang bentur-benturin saya sama dia gitu kan. Jadi saya aktif di situ. Setelah saya lihat ya sudahlah PDI kan sudah bagus gitu ya. Jadi institusi yang jadi think tank udah. Karena tugas saya udah selesai. Saya bilang udah saya udah males nih. Saya lanjut lagi ke wilayah merekrut anak-anak gitu, adik-adik gitu di mana kayak banyak lah di Pemuda Demokrat segala gitu banyak gitu yang di GMNI gitu kan secara di bawah kan karena saya bertanggung jawabnya sama yang di atas-atas. Saya diberi tugas juga untuk istilahnya Pak Ruslan tuh alle revolutionäre Krachten zusammen bundling gitu ya. Menyatukan seluruh kekuatan revolusioner itu. Makanya saya dekat sama Pak Murban Toko tuh pendiri Murba, Pak Wasit Suwarso tuh ketua Murba, sama Om Ki itu apa? Om Ki itu ini apa? Pak Subadio PSI, Satomo. Saya dekat kalau di sana nama saya bagus itu. Kalau di mana di Murban saya Bung Kumis, di PDP Kumkum gitu ya. Jadi macam-macam nama lah. Kemudian saya juga dengan teman-teman yang bernasib kurang baik gitu ya. Di mantan Pulau Buru gitu dekat sama saya gitu.
Saya satukan semua kekuatan itu untuk melawan Orde Baru saat itu ya. Semua rata-rata kenal lah saya. Sampai saya dituduh sama salah satu kader GMI ini, saya tuh murba, saya ketawa aja. Jadi itulah latar belakangnya sebenarnya cukup panjang. Kan saya memang orang yang suka di belakang layar. Kenapa saya mau berani ngomong gini? Karena capek juga ya. Lihat kayak kemarin gitu ya. Gimana sih gitu ya. Seolah-olah yang paling revolusioner, yang paling tahu perjuangan reformasi, yang paling tahu membangun kekuatan revolusioner. Jadi sebel juga lihat-lihat gitu ya. Apa sih ini orang-orang ini? Orang kita kalah kok bangga gitu loh ya. Kita kan menang dalam kekalahan yang mendasar. Iya. Jadi maksud saya, cobalah kita menang dalam kekalahan itu maksudnya PDIP. Iya. Oke. Kalau menurut saya begitu. Nah, saya justru yang menurut saya di PDIP yang paling asli. Malah dibilang pengkhianat itu kan. Jadi tapi aneh. yang cerita mau ketua umum. Iya, ketua umum belum dijawab. Kan gini, saya udah tolak sampai 2-3 kali saya tolak. Sorry, tahun berapa itu Mas ya? Tahun 2000 berapa dia? Bukan ini dong, tahun 2000 awal. 2000 awal tuh ya. 2000 saya awal. Saya kurang begitu. Iya. Pak, saya udah males inget-ingetin gitu ya. Karena apa? Saya diminta sampai satu hari yang ketiga atau keempat datang ke rumah saya tuh. Yang minta siapa? Pak Mega lah. Loh kan dia kan ketua. Loh iya, tapi kan dia mau menyerahkan karena dia mau running wapres itu kan. Oke. Jadi saya disuruh diminta lah sama dia. Saya nolak. Datanglah kalau ada Laksamana Soekardi itu, ada Laksamana Soekardi, ada Haryono Tasam udah meninggal, ada Kwek Kiangdi sekarang udah agak sedikit kurang bisa mengingat gitu ya. Terus ada juga Dodo udah meninggal juga, ada Dadang ya, RHS itu ada buat saya, saksi hidupnya itu ya. Saya udah tolak itu, saya nggak mau. Saya tawarkan Mbak kan ada Dimyati, nggak bisa pokoknya kamu. Loh ada Pak Suryo Guritno, tetap juga nggak mau. Yang lain satu juga nggak mau, pokoknya kamu tuh di belakang layar terus sekarang saatnya kamu muncul. Saya bilang ya udah lah Pak, ini gimana? Semuanya ngegongin itu kan. Oke deh kalau gitu saya cuma minta waktu dong. Kasih saya waktu sosialisasi Mbak, masa saya gini, saya kan nggak enak tuh tiba-tiba saya nyalonin itu. Ini benar-benar kejadian. Udah disetujuin, saya minta waktu 5 bulan. Karena itu masih 6 bulan ke depan atau 7 bulan ke depan ya. Oke, saya persiapkan semuanya udah begini. Waktu gitu. itu Mbak Mega wapres sudah ya? Belum dong. Oh belum dong. Okay. Kan baru mau menuju ini semua itu kan. Oke, saya udah siap-siap segala semua. Wah saya udahlah ke Jawa Tengah saya. Presentasi, pas bulan kedua di Yogyakarta. Saya lagi bilang PDIP ke depan nih begini. Anak buah saya di belakang dengan curusainya topnya. Apa sih anak ini? Saya dapat kertas kecil ini nih, segini. Mbak Mega menerima pencalonan kembali sebagai ketua umum. Itu dibacakan oleh Roy B. Yanis di Gelora Bung Karno kalau nggak salah. Langsung saya stop, saya telepon Mbak Mega. Mbak apa-apaan ini? Saya bilang gitu. Gila apa? Kan Pak yang nyuruh saya gini. Kenapa nggak bilang dong? Bilang dong. Kalau bilang kan bisa saya setel gimana. Saya lagi di tengah gini Mbak. Saya bilang gitu. Gak ini soalnya kan Gus Dur yang minta. Loh Mbak ini percaya sama Gus Dur ya? Apa percaya sama apa yang sudah pernah Mbak lakukan gitu kan. Ini untuk kepentingan siapa? Saya bilang gitu. Ya udahlah Ros, pokoknya kita sementara. Sorry itu berarti Mbak Mega udah wakil presiden itu berarti? Belum. Sudah Mas, wakil presiden. Wakil presiden. Iya, presidennya belum, wakil. Waktu itu kan, waktu itu sedang menuju kalau nggak salah ya. Maka nanti saya lihat ini, saya agak confused ya. Gini, jadi saya bilang nggak bisa Mbak. Waktu mau berangkat, saya udah bilang Mbak gini deh, maju aja tetap saya maju kok gitu. Nggak usah takut lah, paling-paling suara saya 2 atau 3. Tapi paling enggak ada nuansa demokrasi di situ. Itu kesepakatannya. Enggak tahu nih sama para penjilat ini kan waktu di sana kan saya ditawarin begini begitu jabatan. Enggak itu bukan itu kan tujuan saya. Saya enggak mau jadi sekjen, enggak mau jadi itu bukan. Paling enggak ini harus ada satu peristiwa di mana ada pemilihan. Di mana saya kalah. Berarti kan bagus dong ya. Niat saya itu bagus. Wah. Kemudian
kok dimanipulasi demikian rupa. Saya masuk itu tahu nggak? Saya mau masuk kongres saja. Saya datang cuma nggak mau dikawal siapapun, saya cuma berenam aja dah. Itu ada sebelah saya mungkin ada 50 apa sini 10-50 orang lagi di kuping saya tuh. Jadi ditutup gerbangnya gitu. Yang tidak dukung Mega harus mati gitu. Di kupang saya diam gitu. Saya bilang saya sedih aja kok kayak begini ya. Kok desainnya, mulailah para penjilat itu ya. Yang ingin memang menyingkirkan saya. Ya memang dari awal juga mungkin saya kan agak dekat sama Gus Dur. Sehingga kalau Gus Dur sama Mega ketemu tuh saya sering ngaco gitu. Jangan, gak bener tuh Gus, gak bener Gus. Mungkin dia kurang berkenan gitu, sehingga lebih aman kalau saya nggak ada kali ya. Jadi dibuat, dia itu Gus Dur maksudnya. Dibuat sedemikian rupa supaya biasanya pertemuan saya sama Mega di satu tempat itu, Mega kan seminggu 3 kali lah atau 2 kali di rumah saya selalu. Mengapa dianggap dibawa kemana-mana, padahal di rumah saya diisukan lah, beginilah, begitu di hotel, aduh udahlah. Nah, sehingga Mas Taufik yang begitu baik sama saya menjadi itu ya. Sampai saya datangin, saya kan orangnya kalau gitu saya datangin. Sorry, Mas Taufik yang baik menjadi itu, maksudnya jadi menjadi renggang. Iya. Okay. Seolah-olah saya tuh gimana gitu ya, mau merusak apa gitu. Lalu saya bilang, saya pernah datangin dia kok, Mbak berdiri deh sekarang, kencingin saya Mas. Saya akan diem aja, daripada Mas percaya sama orang-orang itu. Tapi kalau dia langsung gimana bergetar itu kan saya stop lah, takut nanti jantungan itu kan. Ya yang penting saya udah sampaikan. Jadi memang ada upaya merenggangkan saya Mbak Mega. Sehingga pada saat pertemuan selalu dibawa ke kebagusan. Ya saya gak bisa apa-apa. Ya udah akhirnya terjadilah hal-hal di mana sampai puncaknya itu pada saat pemilihan. Ya, pemilihan di MPR. Di sidang MPR itu kan saya juga jadi masih di komando di anak-anak PDIP dengan legislatornya di hotel, saya di apartemen Hilton. Cuman itu posko komandonya di situ. Kan gak ada yang tahu, hanya tahu Pak Mega dan saya dan beberapa teman lah yang di situ. Nah, itu Julvan terlibat, Mas Cipto. Jadi bahkan untuk melakukan interupsi itu komando dari kita semua gitu kan. Oh itu sidang umum MPR pemilihan presiden. Dan kita udah bilang sama Mega bahwa pasti kalah kita Mbak. Mega marah-marah. Dia bilang, yang lawan poros tengah. Ya Mbak udahlah Mbak pasti kalah kita. Kamu nih gini. Mbak ada yang jual suara kita. Makanya saya tulis itu kan. Itu ada saksinya Marsilam tuh. Emang saya sengaja masukin Marsilam ke tempat saya supaya, karena dia kan pemain tuh, yang menurut saya dia orang yang cukup punya perhitungan baik lah. Dan angka saya cocok kok sama yang di table di papan bor yang ditulis-tulis sama. Kok bisa sama karena saya hitung, gitu ya. Bukan karena saya hebat, nggak saya hitung. Yang lari ke sana lewat ABRI dulu masih ada ya. Sekian, pasti sekian gitu. Dan ternyata benar ya. Jadi hal itu saya sudah katakan sama Mega sebelumnya. Jadi nanti sejarahnya panjang nih sampai nanti adanya kenapa ada tengah tuh ya poros tengah. Itu kan semuanya ada sejarahnya. Yang orang aja sekarang baru sekarang saya ngomong terbuka ya. Iya. Orang bilang begini begitu enggak. Itu semua tuh ya boleh aja lah ngarang. Tapi saya pelakunya yang di tempat A1-nya di circle-nya. Gitu. Waktu itu sebetulnya Mas Amin tuh minta, wajar dong, kan kue yang kita lahirkan bersama harus dibagi dong ya. Nah, dia minta berapa kursi lah. Nah itu Mbak Mega gak setuju. Dari situlah sebenarnya ketegangannya. Ketegangan itu waktu itu, kok yang disuruh nemuin Mas Amin, Pak Amin Rais itu bukan saya. Mas Amin diminta Julvan yang nemuin. Waktu Julvan ya kemudian pakai mengerokok lah, ngerokok serutu gitu. Tambah lagi Mas Amin naik darah gitu kan. Oh begitu caranya. Bilang Mas minta maaf karena saya ditugasin tempat lain makanya, dan Mbak Mega gak bisa. Tapi dia udah merasa gak enak kan, tersinggung. Ya sudah nanti kita lihat nanti.
lahirlah Poros Tengah. Sebenarnya Poros Tengah itu kalau nggak andaikan waktu ditampung nggak akan ada tuh Poros Tengah itu. Oke, ada rasa ketersinggungan. Iya, jadi dan disitulah bahwasanya kemudian di rapat itu memang Gus Dur kan sudah menyiapkan dirinya jadi presiden. Iya. Waktu Mas Aminnya sok basa-basi gitu, Iya. disamber sama ini. Jadi emang itulah kejadiannya segitu, sehingga peristiwa-peristiwa itu saya catat semua. Cuman mungkin belum waktunya ya. Satu hari. Catatannya lengkap. Ya adalah saya sambil lihat-lihat juga ini, karena saya agak confused. Waktu nantang sebagai ketua umum saya mencatat kok rasanya tahun 2000-an. Tapi kalau ngomong soal pemilihan itu ya baru tahun 99 itu. Iya, jadi gini, waktu itu kan waktunya panjang. Sampai ke keterlibatannya itu ya, gitu. Jadi nanti kan ada urutannya kok. Saya urutannya pasti. Tapi apa yang saya omongin saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. Sepenuhnya saya pertanggungjawabkan. The truth, nothing but the truth. Jadi Mas Eros, yang jadi masalah adalah tiba-tiba Mas Eros mendirikan PNBK. Kan tadi kan udah bilang bahwa PDI kemudian masuknya itu kompetisi biar tidak ada kultus individu lah, mungkin begitu. Tapi tiba-tiba PNBK dan ikut pemilu tahun 2009 ya? 2004 atau 2009? 2004 ya. 2004 PNBK yang kantornya di apa? Ya di penjernihan apa? Penjernihan. Nah, kok bisa begitu? Kayak paradoks dengan omongan Mas Eros yang tadi mengatakan bahwa saya diminta Mbak Mega dan saya tetap maju untuk ya sekarang biar ada kompetisi politik. Tapi kenapa tiba-tiba mendirikan PNBK, which is itu berarti keluar dari PDIP dan ikut kompetisi politik? Satu yang harus diketahui ya. Memang saya orang yang tidak pernah daftar gitu ya. Jadi kalau tanya nomor induk saya nggak ada gitu kan. Karena saya pendekatannya ideologi saja gitu kan. Jadi pada saat saya digitukan dan begitu saya lihat juga bagaimana orang-orang di PDIP ini kok banyak yang tidak sepaham sama apa yang saya yakini tentang Marhaenisme gitu ya. Contohnya ada Tio Safei, terus ada siapa itu yang dari Golkar gitu ya. Siapa Cahyo Kumolo? Ya Cahyo antara lain Cahyo juga, walaupun dia GMNI, tapi kan waktu sangat Golkar. Terus ada juga siapa itu yang dari Tapanuli itu ya, pokoknya sangat dominan lah di sana. Nah waktu perdebatan bahwasanya waktu saya mintakan supaya oke lah Pancasila itu ideologi negara yang kita junjung tinggi, tapi pijakan partai harus Marhaenisme gitu ya. Sebagai yang sudah saya terjemahkan tidak se letterlek gitu ya, tapi perjuangan tuh ya, contohnya